Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Kali ini untuk memenuhi tugas sorogan mata kuliah Strategi Pendidikan Agama Islam, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tujuan pendidikan Islam, kita harus mengetahui arti dari tujuan tersebut. Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu sesuatu yang diharapkan tercapai setelah kegiatan selesai dan memerlukan usaha dalam meraih tujuan tersebut. Pengertian tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya, maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya di mana individu tersebut hidup. Adapun tujuan pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh para ahli. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Daeng Marimba, bahwa tujuan pendidikan Islam sesungguhnya identik dengan tujuan hidup seorang muslim, yaitu pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengandung implikasi kepercayaan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 56, yang berarti, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memberikan suatu petunjuk agar hidup manusia semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan tersebut dengan bekerja keras dan beribadah, sehingga terjelma suatu keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menurut Zuhairini, tujuan pendidikan agama Islam adalah membimbing anak agar mereka menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal soleh, dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat dan negara. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam menurut Atiyah Al-Absari, yaitu pembentukan moral yang tinggi adalah tujuan utama dalam pendidikan agama Islam. Beliau juga mengatakan, pendidikan budi pekerti adalah jiwa dari pendidikan Islam. Dan Islam telah menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Tapi ini tidak berarti bahwa kita tidak mementingkan pendidikan jasmani atau akal atau ilmu ataupun segi-segi ilmu praktis lainnya. Tetapi artinya bahwa kita memperhatikan akhlak seperti juga segi-segi lainnya. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam ialah untuk mewujudkan insan kamil yang berpredikat iman, takwa, dan berakhlakul karimah. Dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, itu dapat mengantisipasi krisis moral atau akhlak. Lalu sanggup berdiri di atas haknya sendiri
dapat menselaraskan antara kepentingan dunia dan akhirat, yakni dengan penanaman nilai-nilai Islam tanpa melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup di dunia bagi peserta didik yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan di akhirat kelak. Mengabdi dan berserah diri kepada Allah. Arti berserah diri inilah merupakan tujuan akhir dari proses hidup, dan ini merupakan isi kegiatan pendidikan. Ini akhir dari proses pendidikan yang dapat dianggap sebagai tujuan akhir dari pendidikan agama Islam. Cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan di komen di bawah ini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.